Yap, setelah kemarin kita membahas pertemuan Sung Jinwoo dan Asborn, kini Sung Jinwoo memiliki kendali penuh atas kekuatan Asborn, atau lebih tepatnya kekuatan Shadow Monarch. Di sini Mimin akan melanjutkan episode sebelumnya dan memperlihatkan sekuat apa Sung Jinwoo dengan kekuatan barunya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Setelah Sung Jinwoo menerima seluruh kekuatan Asborn, sistem kemudian menampilkan notifikasinya. Pembatas kekuatan pada player telah dihapus, kekuatan asli pasukan Shadow Monarch telah dikembalikan, pembatas kekuatan Igris telah dibuka, seluruh kekuatan Shadow ditingkatkan, Asborn kembali ke dalam kehampaan, sistem akan dihapus secara menyeluruh. Sesaat setelah itu, cahaya yang sangat terang muncul di tempat pertarungan berlangsung. Energi luar biasa terpancar dari tubuh Sung Jinwoo. Silat berteriak kepada salah satu ruler yang bersemayam di dalam tubuh Sung Ilwan. Malapetaka akan segera bangkit dari tubuh yang sedang kau lindungi. Apakah kau benar-benar berniat membiarkan dunia ini hancur? Apa kau rela mengorbankan dirimu demi melindungi kebangkitan sang Shadow Monarch? Apa yang sebenarnya kalian para ruler pikirkan? Rakan yang merasakan gelombang kekuatan luar biasa itu segera bangkit. Ia berkata bahwa tak ada waktu yang tersisa, lalu melesat bersama Silat untuk menghadapi Sung Ilwan. Pertempuran pun terjadi, 2 melawan 1. Mereka bertarung dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya sendiri. Serangan demi serangan mereka lepaskan tanpa henti. Namun meskipun Rakan dan Silat bekerja sama dengan sempurna, tak ada satupun serangan mereka yang mampu menyentuh Sung Ilwan. Rakan mulai menyadari bahwa gerakan Sung Ilwan sangat berbeda, seperti seorang pejuang yang telah melewati banyak pertempuran. Ia bahkan mampu memanfaatkan serangan Silat untuk menangkis serangan Rakan sendiri. Silat mencoba menyingkirnya dengan kekuatan es miliknya, tapi dengan kecepatan luar biasa, Sung Ilwan justru membuat Silat terpental jauh. Bahkan serangan mendadak dari Rakan pun berhasil diatasi dengan mudah. Gerakannya tampak seperti tarian di tengah pertempuran. Dia cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan sempurna. Rakan yang mulai terdesak dan menerima banyak serangan akhirnya merasa terhina. Ia berteriak dengan penuh amarah. Namun, saat Rakan berteriak, tubuhnya tiba-tiba tertunduk. Ia merasakan tekanan luar biasa yang datang dari arah tubuh Sung Jinwoo. Dengan cepat, Rakan menjauh dari tubuh Sung Jinwoo yang masih tersegel. Silat yang baru saja bangkit berkata, "Tidak akan kubiarkan kau bertindak sesukamu. Ayo kita serang lagi." Namun, Rakan yang telah merasakan kekuatan sejati sang Shadow Monarch menolak ajakan itu dan berkata, "Aku cukup sampai di sini." Silat menatapnya dan tak percaya. "Apa kau sudah kehilangan akal? Kita datang sejauh ini hanya untuk mundur?" Rakan menjawab dengan nada berat, "Apa kau tidak merasakan? Aura di sekitar kita semakin pekat. Tubuhku seolah terkoyak hanya dengan merasakannya saja. Tak lama lagi, Shadow Monarch akan bangkit. Aku pergi dulu." Silat terkejut mendengar hal itu dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau berjanji akan membantuku mengalahkannya?" Rakan menatapnya dan menjawab, "Aku hanya berjanji membantumu jika dia masih manusia. Tapi sebentar lagi, dia akan menjadi sesuatu yang lain. Ini sudah di luar janji yang kubuat." Silat berusaha membujuknya, "Jadi kau sang King of the Beast akan melarikan diri hanya karena rasa takut?" Rakan berkata, "Kau takkan mengerti karena kau belum pernah menghadapinya secara langsung. Semoga kau beruntung." Setelah perkataan itu, Rakan membuka portal miliknya dan pergi meninggalkan tempat itu. Silat yang telah dipenuhi amarah berteriak keras, "Dasar makhluk pengecut, rasakanlah kedahsyatan kekuatan dari Force Monarch." Silat kemudian menancapkan trisulanya ke tanah, memicu badai salju yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh benda yang berada di jangkauannya membeku sepenuhnya. Ia lalu melancarkan serangan ke arah Sung Ilwan. Namun, ketika melihat Sung Ilwan berhasil menangkisnya, amarah Silat semakin memuncak. "Berani sekali kau menahan seranganku." Dengan amarah yang tak terbendung, Silat mengerahkan kekuatan penuhnya dan melancarkan serangan besar. "Membekulah selamanya di dalam penjara es yang kuciptakan bersama dengan sang Shadow Monarch." Sung Ilwan menyadari bahwa serangan itu dapat menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Ia berusaha menghindar, namun serpihan es yang menghujani langit mengenai tubuhnya. Ia terperangkap dan tak sempat melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat menembus badai es tersebut, menghancurkan serangan Silat dalam sekejap. Sebilah pedang hitam Demon Longsword tertancap tepat di depan Sung Ilwan. Dari balik cahaya itu, sosok Igris muncul. "Jangan pernah kau menyebut dirimu penguasa jika kekuatanmu hanya sampai pada tingkat itu."
Silat tampak tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Para Shadow milik Sung Jin-woo kini memiliki kembali kekuatan asli mereka seperti dulu. Sebelumnya, kekuatan mereka dibatasi oleh Asbjorn agar seimbang dengan tubuh Sung Jin-woo. Namun sekarang, kekuatan itu telah sepenuhnya kembali kepada para Shadow-nya. Dari dalam bongkahan es yang menyegel Sung Jin-woo perlahan keluar dengan suara tenang. Ia berkata, ternyata benar, ramalan memang tak bisa dipercaya. Beru dan Aegis segera menghampirinya, lalu berlutut di hadapannya sebagai tanda penghormatan. Sung Jin-woo menatap sekelilingnya, merasakan bahwa keberadaan Rakan telah lenyap. Sambil menatap ke arah kekosongan tempat Rakan pergi, ia berkata, siapa yang mengizinkan kalian pergi begitu saja? Sila yang menyaksikan itu hanya terdiam. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasa takut dan keterkejutannya menyelimuti dirinya. Perbedaan kekuatan yang ia rasakan begitu besar, bagaikan tembok yang tak berujung. Sung Jin-woo kemudian mengerahkan kekuatannya untuk melacak keberadaan Rakan yang telah melarikan diri ke dimensi yang lain. Energi besar itu perlahan mulai meluas, radiusnya terus membesar hingga menyelimuti seluruh bumi. Kekuatan yang begitu luar biasa, ia mampu merasakan setiap dimensi tersembunyi yang ada di dunia ini. Tak lama, Sung Jin-woo menemukannya. Saat ia bersiap untuk pergi menuju dimensi tempat Rakan bersembunyi, Silat melihat sebuah celah dari Sung Jin-woo. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan terakhir. Dia berkata, ini kesempatan terakhirku. Jika bukan sekarang, aku tak akan pernah punya peluang lagi untuk mengalahkannya. Silat pun menyerang Sung Jin-woo dari belakang. Namun, dengan gerakan ringan, Sung Jin-woo menahan serangan itu hanya dengan satu tangan. Serangan es yang begitu kuat itu langsung hancur seketika di telapak tangannya. Sung Jin-woo berkata, tunggulah di sini, aku akan mengurusmu nanti. Silat hanya terdiam, matanya membesar karena tak percaya. Dalam hatinya, ia berkata, bagaimana mungkin kekuatan itu milik seorang ruler dan aura yang ia pancarkan adalah milik Shadow Monarch? Bagaimana bisa dia menampung keduanya sekaligus? Adegan kemudian berpindah ke dimensi yang lain. Rakan yang baru saja tiba berkata, aura yang sangat mengerikan. Aku terlambat melarikan diri gara-gara Force Monarch. Rakan mengungkapkan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain bersembunyi dan menunggu kedatangan Antares. Namun, sebelum Rakan sempat melangkah lebih jauh, sebuah aura mengerikan muncul dari bayangan. Tekanan yang dirasakannya sangat luar biasa. Tiba-tiba, Sung Jin-woo muncul. Instingnya membuat Rakan langsung menunduk. Ia merasakan perbedaan kekuatan yang amat jauh dan menyadari bahwa ia tak mungkin menang melawannya. Hanya ada satu sikap yang tersisa, tunduk di hadapan kekuatan yang tak berujung. Rakan lalu berkata, Shadow Monarch, aku adalah Beast King. Rakan, aku menundukkan diri di hadapanmu. Tolong maafkan aku atas tindakanku sebelumnya. Terimalah aku sebagai sekutumu. Sebentar lagi Antares akan datang bersama pasukannya. Aku akan menjadi bagian dari pasukanmu. Sung Jin-woo menjawab, baiklah. Mendengar hal itu, Rakan tercengang. Dia dalam hatinya berkata, apakah tadi dia benar-benar mengatakan baiklah? Dasar sialan, dia bukan Asbjorn, dia palsu. Jika memang Asbjorn yang asli, dia tak akan memanfaatkanku atau mempercayaiku setelah pengkhianatanku dulu. Lihat saja, saat Antares turun ke bumi nanti, aku akan membantu Antares untuk mengalahkanmu. Rakan kemudian berkata kepada Sung Jin-woo, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Tiba-tiba Sung Jin-woo menjawab, sebelum ku buat sekutu, kau harus mempertanggungjawabkan aksimu. Upayamu meninggalkan 5 bekas yang tidak bisa dihapus. Aku akan menerimamu jika kau mampu menghindari 5 gerakanku. Rakan yang merasa dipermainkan lalu berubah ke wujud aslinya, membesar menjadi bentuk yang sangat besar. Ia menegaskan, kau mempermainkanku. Aku adalah Beast King Monarch. Mungkin aku harus berhenti di sini, tapi aku takkan membiarkanmu kembali tanpa bekas sedikit pun. Sung Jin-woo tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan belatinya, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa. Rakan yang belum sempat bergerak dibuat terkejut. Sung Jin-woo mulai menghitung, tersisa 4 gerakan lagi. Adegan berpindah ke tengah pertempuran antara Sila dan Aegis. Sila memperhatikan para Shadow milik Sung Jin-woo yang merawat para hunter yang terluka. Tanda bahwa para Shadow kini berpihak pada ruler. Kebingungannya makin bertambah atas keputusan Asbjorn. Salah satu lawan yang paling menyulitkan baginya adalah Aegis. Ia pernah melihat sosoknya sebelumnya. Sayap dari Shadow Monarch yang dikenal sebagai Death Knight
Szilard merasa bahwa kekuatan Aegis telah kembali sepenuhnya dan Aegis bisa bergerak bebas selama Shadow Monarch belum kehabisan tenaga. Yang membuat Szilard cemas adalah di mana Shadow Monarch berada sekarang dan kapan tenaganya akan habis. Terlebih lagi, tenaga milik Szilard tidak bisa pulih dengan wujud spiritnya. Aegis berkali-kali mencoba untuk melawan Szilard, namun kecepatan Aegis belum mampu untuk menandingi kecepatan Szilard. Szilard lalu berkata, "Sadari kekuatanmu, kau takkan bisa mengungguliku. Lebih baik hentikan usahamu yang sia-sia itu." Aegis yang berdiri di depan Szilard tiba-tiba menyimpan pedangnya dan membuka jubahnya lebar-lebar. Seketika, dari dalam jubah itu terbentuk sebuah portal. Dari portal tersebut, Sung Jinwoo muncul dengan langkah yang tenang. Sung Jinwoo lalu berkata, "Ini hadiah untukmu." Szilard yang menatap hal itu merasa terkejut dan takut. Terlihat sesuatu yang Sung Jinwoo berikan adalah taring milik Rakan. Ia baru menyadari apa yang terjadi. Sung Jinwoo berdiri di hadapannya, memancarkan aura yang sangat menekan. Sung Jinwoo lalu berkata, "Beast Monarch, Rage Monarch, dan Force Monarch. Kekalahan kalian akan menjadi peringatan bagi seluruh monark yang masih tersisa." Szilard tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Baru beberapa saat Sung Jinwoo pergi, namun ia sudah kembali setelah menaklukkan Rakan. Perasaan tak terima menguasainya. Ia segera mengerahkan kekuatan es miliknya untuk menyerang. Namun, sebelum sempat melepaskan jurusnya, Sung Jinwoo sudah menahan gerakannya sepenuhnya. Szilard berusaha membekukan ruangan di sekitarnya, tetapi Sung Jinwoo telah berada tepat di hadapannya dan menghentikan semua pergerakannya. Dengan tatapan tajam, Sung Jinwoo berkata, "Beast Monarch tumbang hanya dengan 4 serangan. Sekarang, berapa lama kau bisa bertahan?" Szilard semakin murka, namun sayangnya ia tak mampu menahan serangan dari Sung Jinwoo. Ia akhirnya tumbang hanya dalam 3 gerakan. Wujudnya perlahan memudar dan kemudian lenyap. Sung Jinwoo kembali ke tempat di mana ia sebelumnya tersegel. Beru menghampirinya. Sung Jinwoo bertanya kepada Beru, "Kemana orang yang menyelamatkanku tadi?" Beru menjawab, "Sayangnya aku tidak dapat menemukannya. Ia tiba-tiba menghilang begitu saja, Tuan." Sung Jinwoo kemudian mengambil belati milik orang itu. Di tempat lain, Sung Ilwan yang telah mencapai batas tenaganya berkata, "Apakah ini akhir dari seseorang yang meminjam kekuatan para ruler? Jika memang begitu, aku tidak apa-apa." Tak lama setelah itu, belati miliknya kembali. Ternyata Sung Jinwoo lah yang mengembalikannya. Sung Jinwoo perlahan mendekat dan berkata, "Apakah kau pikir aku takkan bisa menemukanmu? Apa kau akan pergi lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun?" "Ayah." Setelah itu, kita diperlihatkan kisah awal bagaimana Sung Ilwan meminjam kekuatan dari para ruler. Semua berawal ketika ia memasuki sebuah dungeon dan berhasil menaklukkan bos di dalamnya. Setelah pertarungan itu, Sung Ilwan berniat untuk keluar. Namun karena waktu yang ia habiskan di sana terlalu lama, portal menuju dunia manusia telah tertutup. Ia pun terjebak di dalam dungeon selama berhari-hari. Di tengah keputusasaannya itu, salah satu ruler mendatanginya dan menawarkan kekuatan. Mereka berkata bahwa kekuatan Shadow Monarch akan segera bangkit. Tanpa memiliki pilihan lain, Sung Ilwan menerima tawaran tersebut. Dengan syarat, ia harus berbagi kesadaran dengan sang ruler. Dengan kekuatan itu, ia akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia, membawa misi besar, yaitu menyingkirkan wadah sang Shadow Monarch. Namun, setelah waktu berlalu dan ia menemukan siapa wadah itu sebenarnya, Sung Ilwan tak mampu melaksanakan perintah tersebut, karena wadah yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Ia hanya bisa mengawasi dari kejauhan, menyaksikan pertumbuhan putranya sambil menahan beban rahasia yang ia bawa. Hingga akhirnya, para ruler menyadari sesuatu yang berbeda dari wadah tersebut. Mereka memutuskan untuk mengubah misinya, bukan lagi untuk menyingkirkan, melainkan untuk melindungi. Mereka tahu bahwa kekuatan sang Shadow Monarch dibutuhkan untuk menghadapi King of Dragon. Karena itulah, Sung Ilwan terus melindungi Sung Jinwoo dari bayangan tanpa pernah menampakkan diri sekalipun. Sung Ilwan kemudian berkata, "Maafkan aku, apakah selama ini kau membenciku?" Sung Jinwoo menjawab, "Terkadang aku membencimu karena setiap kali berhasil melewati banyak kesulitan, aku selalu memikirkanmu dan merindukanmu. Apa ayah tidak merindukan kami?" Ayahnya yang terkejut mendengar perkataan itu tampak sangat menyesal. Ayahnya lalu berkata, "Aku selalu merindukan kalian, tapi apa yang bisa kulakukan? Melihat kalian bahagia dari jauh saja sudah cukup untuk membuatku bahagia." Ia kemudian berdiri dan memeluk Sung Jinwoo dengan erat. "Kau sudah dewasa," ucapnya. Dalam tangisannya, Sung Jinwoo bertanya, "Apakah para ruler yang membuat ayah menjadi seperti ini?"
Ayahnya menjawab, mereka hanya memberiku tawaran dan aku menerimanya. Mereka tidak bersalah. Aku hanya ingin bisa berbicara denganmu lebih lama, menghabiskan waktu bersama seperti keluarga pada umumnya. Maafkan ayah karena tak bisa menjadi ayah yang baik. Tubuh Sung Ilwan perlahan mulai memudar, menghilang seiring dengan kata-kata terakhirnya. Sung Jinwoo hanya bisa terdiam, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Dari tempat yang jauh, di apartemen mereka, ibunya meneteskan air mata, seolah turut merasakan kehilangan yang sama. Sung Jinwoo kemudian berteriak dengan penuh amarah, "Aku tahu kalian mendengarku. Kalian para monark harus bertanggung jawab atas semua yang telah kalian perbuat." Teriakan itu mengguncang dunia, sebab dari sanalah awal dimulainya perang besar yang sesungguhnya. Setelah kejadian itu, masyarakat mulai mengevakuasi para hunter yang tersisa, menyebarkan kabar bahwa para monster telah berhasil dikalahkan. Sung Jinwoo pun kembali ke kediamannya, mengingat janjinya untuk menaklukkan Silan. Wo Jianchu tak kuasa menahan haru ketika mendengar kabar kemenangan tersebut. Ia sangat berterima kasih karena Sung Jinwoo telah menuntaskan dendamnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Bencana yang sebenarnya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, gerbang terbesar sepanjang sejarah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Seluruh hunter dari berbagai penjuru dunia bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Melihat ukuran gerbang raksasa itu, Liu Zhiging hanya bisa berucap, "Gerbang yang luar biasa besar. Jika ukurannya sebesar ini, aku ragu seluruh hunter di dunia mampu bertahan." Beberapa hunter lain tampak sangat cemas saat berdiri di hadapan gerbang raksasa itu. Meski ribuan hunter telah berkumpul di sana, keraguan tetap memenuhi hati mereka. Mereka tidak yakin bisa menyelesaikan pertempuran ini. Di barisan paling depan berdiri Sung Jinwoo, memimpin seluruh pasukan dengan tatapan tajam. Cai In yang khawatir akan perasaannya mendekat dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu tampak gugup seperti itu." Dan saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Retakan mulai terlihat di permukaan gate, diiringi kilatan petir yang menyambar di sekitarnya. Seluruh hunter menarik napas dalam-dalam, bersiap mengarahkan seluruh kekuatan mereka. Perlahan, gerbang itu terbuka sepenuhnya. Dari dalam kegelapan, muncul sepasang sayap hitam raksasa yang membentang luas. Aura yang keluar darinya membuat seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Satu demi satu, makhluk-makhluk dari dunia lain mulai muncul dari gate tersebut. Namun, apa yang benar-benar membuat para hunter kehilangan harapan adalah sosok seekor naga raksasa yang muncul di antara mereka. Tekanan luar biasa membuat banyak hunter tak mampu bergerak. Bahkan hanya untuk bernapas pun terasa berat. Mereka sadar perbedaan kekuatan antara pasukan itu dan pasukan mereka sangatlah besar. Lalu dari tengah gerbang yang masih bergetar, muncullah sosok terakhir. Seorang prajurit raksasa dengan 4 sayap hitam di punggungnya, tanduk gelap menjulang di kepalanya, dan sebilah pedang besar di pinggangnya. Ukuran tubuhnya jauh melampaui yang lainnya. Ia terbang perlahan keluar gate, seolah menandakan bahwa dialah pemimpin dari seluruh pasukan yang mengerikan itu.